Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdurrahman Hanafi dan nomor pokok mahasiswa 073521111144. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang program kasir sederhana yang telah saya buat. Nah, di mana ini merupakan tugas dari mata kuliah dari mata kuliah Sistem Operasi Berbasis Jaringan yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Nah, jadi di sini kita disuruh untuk membuat program aplikasi sederhana. Nah, jadi saya telah membuat tugasnya atau programnya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tiap-tiap baris dari codingan ini. Nah, langsung saja. Nah, di sini yang paling pertama itu ada hashtag tanda seru kemudian /bin/bash, di mana ini merupakan perintah agar data ataupun teks ataupun codingan ini disimpan dalam bentuk bash, di mana bash shell, pemrograman bash shell. Nah, kemudian kita masuk ke codingan. Yang pertama itu ada ini total sama dengan 0. Nah, ini saya buat variabel total sama dengan 0 untuk menyimpan nilai awal total. Nah, di sini ya, jadi di sini saya mendeklarasikan variabel total dengan nilai awal 0. Nah, kemudian saya buat echo program kasir sederhana sebagai judul saja. Nah, dari sini echo, jadi dia mencetak ini nih, dia mencetak semua ini program kasir sederhana. Nah, kemudian selanjutnya saya membuat satu buah perulangan. Sini saya menggunakan perulangan while, di mana jika kondisinya itu benar maka dia akan melakukan perulangan ini nih, dia akan mencetak perulangan ini. Nah, sampai dia bertemu dengan break ini terakhir. Nanti saya jelaskan. Jadi saya melakukan perulangan untuk mencetak ini 5 buah echo, di mana ini merupakan informasi ataupun ya daftar menu. Jadi yang pertama pilih menu, kemudian menu yang pertama itu ada nasi goreng dengan harga, saya menetapkan harga 20.000, kemudian nasi kuning 25.000, dan menu yang ketiga itu nasi padang dengan harga 28.000. Kemudian echo yang terakhir itu di opsi keempat ada selesai, untuk selesai, dimana echo yang keempat ataupun selesai ini untuk menyudahi pemesanan seperti itu. Nah, kemudian sini ada perintah read-p, di mana ini merupakan perintah untuk membuat program meminta inputan ataupun masukan dari pengguna. Nah, jadi di sini kita diminta untuk masukkan pilihan dari 1 sampai 4. Pilihan ini nih, apa yang kita mau pilih. Nah, kemudian nilai dari masukan pilihan ini, nilainya itu akan disimpan, saya buat dalam variabel pilihan. Jadi 1, 2, 3 ataupun 4 yang kita pilih di sini, yang kita pilih di sini itu saya simpan dalam satu buah variabel, di mana variabelnya itu nama variabelnya pilihan. Nah, kemudian lanjut saya buat kondisi ataupun if else. Nah, di mana if yang paling pertama itu jika nilai dari variabel pilihan itu sama dengan 4, maka dia akan mencetak terima kasih. Dia akan echo terima kasih. Nah, 4 ini didapat dari mana? 4 ini didapat dari nilai yang kita masukkan tadi. Nah, ini yang saya bilang tadi, dia akan meminta masukan 1 sampai 4. Ketika kita memasukkan inputan nilai 4, maka dia akan echo terima kasih. Nah, kemudian break. Nah, break ini merupakan seperti yang saya bilang tadi, break ini merupakan perintah untuk mengakhiri sebuah perulangan. Jadi ketika kita memilih 4, maka dia akan menghentikan perulangan. Nah, lanjut ada else if. Nah, else if-nya itu jika pilihan sama dengan 1, maka dia akan mencetak menu nih. Menu sama dengan nasi goreng dan juga harga 20.000, sama dengan yang di atas sesuai. Nah, begitupun yang selanjutnya. Else if yang kedua ada jika pilihan sama dengan 2, maka dia akan mencetak menu dan juga harga yang sesuai dengan menu di atas, menu yang kedua, nasi kuning. Yang harga 25.000, dan lanjut else if berikutnya itu jika pilihan sama dengan 3, maka dia akan menyimpan nilai menunya itu nasi padang dan juga harganya 28.000 sesuai dengan di atas. Nah, kemudian ada satu buah else. Saya buat else sebagai
bukan program, sebagai perintah yang akan dieksekusi ketika kita tidak memilih pilihan 1 sampai 4. Jadi misalkan ketika program meminta pilihan nih, satu kan pilihannya hanya boleh 1 sampai 4. Jadi ketika kita memilih 5, 6, 7, 8, 9, maka else-nya akan dieksekusi. Jadi informasi ataupun cetakan yang keluar itu pilihan tidak valid, silakan pilih menu lagi. Nah, continue. Continue ini apa? Nah, continue ini ketika kita memilih selain 1 sampai 4, maka dia akan continue, dia akan memulai lagi kembali melakukan perulangan ini. Seperti itu. Karena kan pilihan tidak valid. Kita disuruh untuk silahkan pilih menu lagi, maka programnya akan mencetak lagi si perulangan ini, perulangan yang ada di atas ini dengan menggunakan perintah continue. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut di bawah, ada VFI. Nah, FI ini adalah perintah untuk mengakhiri sebuah kondisi ataupun sebuah kondisi if else. Nah, lanjut di sini saya buat untuk menghitung nilai total, di mana total yang tadi di atas kan 0 nih, nilai awalnya 0. Nah, kemudian total yang di sini saya buat sebagai informasi harga sesuai dengan harga yang kita pilih, harga dari menu yang kita pilih. Nah, jadi caranya itu total sama dengan variabel total tambah harga dari harga dari menu yang kita pilih di atas. Nah, kemudian di sini saya juga membuat berapa nih? 1, 2, 3, 5 echo untuk membuat informasi tentang menu-menu beserta harga dan total yang telah kita pesan sebelumnya. Nah, jadi echo kemudian menu. Nah, menunya yang kita pilih ini apa? Nah, nanti kemudian saya memanggil variabel menunya sesuai dengan inputan atau masukan yang diminta oleh program tadi yang di sini yang kita isi. Seperti itu. Beserta dengan harga dan juga totalnya. Nah, kemudian lanjut dan sini saya menggunakan perintah dan untuk mengakhiri si echo ini. Nah, kemudian lanjut lagi saya buat satu buah echo lagi. Bukan satu buah, tapi saya buat satu buah tampilan informasi untuk mencetak total belanjaan. Nah, jadi ini yang sama dengan banyak ini itu untuk mempercantik saja. Jadi total belanjaan. Nah, di sini echo nih. Echo yang ini di bawah yang terakhir ini total belanjaan sama dengan total. Jadi saya panggil nilai si variabel ini yang didapat dari total tambah harga. Kemudian selanjutnya, nah di sini saya membuat perintah read -p lagi untuk meminta masukan agar program meminta masukan kepada pengguna untuk menghitung kembalian, di mana yang paling pertama itu kita harus tahu dulu berapa banyak jumlah uang yang diberikan. Nah, jadi di sini dia meminta masukan dari pengguna untuk memasukkan jumlah uang yang kita berikan itu berapa. Nah, kemudian nilai dari masukan jumlah uang yang diberikan ini saya menyimpannya dalam satu buah variabel. Nah, nama variabelnya itu uang. Seperti itu ini. Nah, kemudian barulah saya menghitung si kembaliannya, di mana kembalian ini didapat dari jumlah uang yang diberikan dari variabel ini ditambah dengan dikurang dengan total belanjaan di sini. Total ini didapat dari ini. Panggil variabel ini. Seperti itu. Barulah kemudian saya mencetak si kembaliannya, di mana echo uang kembalian itu berapa. Nah, uang kembalian ini saya tinggal panggil si variabel kembalian ini. Jadi saya panggil variabel kembaliannya berapa. Kemudian yang terakhir echo terima kasih sudah berbelanja. Sebagai penutup atau ucapan terima kasih ketika kita sudah selesai memesan. Nah, jadi saya akan coba untuk running. Nah, ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, dia akan muncul program kerja sederhana dengan beberapa opsi menu. Nah, misalkan di sini saya mau memilih menu 1. Nah, jadi di sini dia minta masukkan pilihan menggunakan perintah read -p tadi nih, 1 sampai 4. Ketika saya meminta masukkan ketika saya memasukkan nilai 1 ataupun menu 1, maka harusnya dia keluar nasi goreng dengan harganya 20.000. Nah, ketika saya enter dia keluar nih. Menu nasi goreng harga 20.000, total juga 20.000. Nah, secara otomatis
perulangannya akan melakukan perulangan lagi. Jadi dia akan mengeluarkan si ini lagi nih, opsi pilihan menu ini. Nah, kemudian misalkan saya ingin belanja 2 menu. Misalkan tadi kan pertama saya sudah belanja nasi goreng, kemudian di sini saya belanja si nasi padang lagi. Jadi saya pilih 3, kemudian saya enter, maka menu sama dengan nasi padang, kemudian total 28.000. Kemudian harga 28.000 dan juga total 48.000. Nah, kenapa 48.000? Nah, 48.000 ini saya dapat dari harga dari nasi padang ditambah dengan harga dari nasi goreng. Jadi nasi padang 28.000, kemudian nasi goreng 20.000. Maka totalnya itu 48.000. Nah, seperti itu. Kemudian ketika saya ingin sudah selesai, saya tinggal masukkan angka 4, kemudian saya enter, maka keluar nih total belanjaan. Total belanja sama dengan 48.000. Masukkan jumlah uang yang diberikan untuk menghitung kembaliannya nanti. Jadi di sini misalkan saya memberikan uang 50.000. 1, 2, 3. Maka dia keluar nih uang kembalian. Nah, uang kembaliannya itu 2.000. Seperti yang saya bilang tadi, kembalian itu didapat dari jumlah uang yang diberikan dikurangi dengan total belanjaan. Kemudian terakhir, terima kasih sudah berbelanja. Nah, misalkan kalau saya ingin memesan 1 buah menu saja, misalkan ini nasi kuning nih, berarti saya tinggal masukkan angka 2, kemudian di sini 4, selesai, maka total belanjaannya, nah itu, misalkan sini saya beli 25.000 uang pas. Nah, uang kembaliannya sama dengan 0 karena uang yang saya berikan dengan total belanjaan sama. Nah, saya coba running lagi untuk membeli semua menu. Misalkan menu 1 saya pesan, kemudian menu 2 saya juga pesan, dan menu 3 saya pesan. Kemudian yang terakhir, saya masukkan angka 4 untuk selesai, untuk menghitung total belanjaan tadi sekaligus dengan uang kembalian. Nah, total belanjaannya itu 73.000 yang didapat dari nasi goreng tambah nasi kuning tambah nasi padang, semuanya 73.000. Masukkan jumlah yang diberikan, misalkan di sini pembeli memasukkan uang sebanyak 100.000. 1, 2, 3. Nah, ketika saya enter, maka uang kembaliannya keluar nih. Kita harus mengembalikan uang mereka sebanyak 27.000. Terima kasih sudah berbelanja. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti itu saja penjelasan program aplikasi kasir sederhana, pemrograman sel pada sistem operasi Kali Linux. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.